Suatu malam, kamu baru akan bersiap-siap untuk tidur. Saat semua lampu kamarmu dimatikan, tiba-tiba kamu mendengar ada bunyi aneh di pojok kamarmu. Saat kamu melihat ke arah datangnya suara itu, tiba-tiba... Siapa kamu sebenarnya? Bukan dia, tapi kamu. Siapa kamu sebenarnya? Sebab kaget adalah sebuah respon otomatis dari otakmu ketika kamu menerima sebuah rangsang tiba-tiba. Begitupun ketakutan. Ia bukanlah sebuah respon dari otak sadarmu. Semuanya berlangsung secara otomatis. Dan jika itu terjadi secara otomatis, itu bukan kamu. Memang benar otakmu yang melakukannya, tapi bukan kamu yang dengan sadar melakukannya. Jadi, siapa kamu sesungguhnya? Pertanyaan ini cukup sederhana, tapi punya jawaban yang sedikit agak rumit. Kalau dipikir-pikir, eksistensimu bukanlah fisikmu. Sebab fisikmu adalah sejumlah sel yang membentuk tubuhmu, yang jumlahnya ada triliunan, yang punya ukuran antara 7 hingga 150 mikrometer dan menempati setiap inci tubuhmu. Yang jika dijumlahkan semua, hasilnya minimal 10 kali lebih banyak dari seluruh bintang yang ada di galaksi kita. Mereka masing-masing adalah individu yang tanpa kesadaran dan kehendak bekerja bersama-sama membentuk jaringan yang rumit, struktur bangunan yang kompleks, dan membagi jutaan tugas-tugas penting yang diantaranya adalah memberimu sinyal rasa lapar, mengumpulkan dan mendistribusikan makanan, hingga mengelola sistem pembuangan, memberimu ekspresi senyum, marah, dan sedih, supaya kamu bisa bersosialisasi tanpa kelihatan seperti mayat hidup, dan jutaan tugas lainnya untuk memastikan kamu bisa tetap hidup. Tapi sel-sel itu bahkan bukan kamu pemiliknya, bukan kamu yang mengontrolnya. Mereka hanya ada untuk kamu. Kamu bahkan tidak mengenali mereka satu persatu, seperti halnya kamu tidak tahu berapa jumlah rambutmu. Jika kamu mengambil sebagian sel-sel itu dari tubuhmu dan menaruhnya di lingkungan yang tepat, mereka akan terus bertahan hidup. Contohnya, jika kamu mendonasikan sebuah organ, miliaran selmu akan terus hidup dalam tubuh orang lain tanpa menuntut dikembalikan. Jadi sel-sel itu bisa hidup tanpa kamu, tapi kamu nggak bisa hidup tanpa mereka. Dan jika kita mengambil semua sel dalam tubuhmu, maka tidak akan ada lagi kamu. Dalam sehari kamu berkedip hampir sekitar 20.000 kali, dan kamu bernafas, tentu saja. Tapi bukan kamu yang melakukannya. Semua itu otomatis, tanpa kamu sadar melakukannya. Nah, kamu mulai bernafas dan berkedip manual sekarang, karena kita sedang membicarakannya. Tunggu saja 10 menit lagi. Habis nonton video ini, kamu akan kembali melakukannya dengan otomatis. Dan itu artinya bukan kamu. Tunggu dulu. Bagaimana dengan sesuatu yang kamu sukai? Musik misalnya, atau makanan yang enak. Kenyataannya musik atau makanan yang kamu suka mengaktifkan sesuatu yang disebut brain reward system. Sebuah struktur dalam otakmu yang otomatis aktif dengan melepaskan sejumlah dopamin setiap kali kamu mengalami sesuatu yang menyenangkan. Musik, makanan, percintaan, bahkan zat adiktif. Tapi bukankah kamu yang memilih untuk mendengar sesuatu atau makan makanan yang kamu suka? Tentu saja. Tetapi meskipun begitu, preferensi tentang semua itu bukan dalam kendali kamu. Jadi semuanya otomatis. Artinya itu pun bukan kamu. Oke, kamu tidak bisa mengontrol apa yang membuatmu takut. Kamu tidak bisa mengontrol aktivitas dalam tubuh yang membuatmu tetap hidup. Dan kamu juga nggak bisa mengontrol apa yang kamu sukai. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang kamu pilih untuk diproses dalam otakmu? Bukankah kamu yang menentukan semuanya? Tidak selalu. Coba baca tulisan ini.
Betul. Sejak bayi, kamu berbicara bahasa ibumu tanpa perlu kursus bahasa. Kamu bahkan tidak memilih untuk mengerti. Ketika bahasa itu hadir, otakmu akan memprosesnya untukmu. Dan pada tahapan tertentu, itu terjadi secara otomatis. Jadi, sekali lagi, itu bukan kamu. Dan ternyata ini terjadi pada segala hal. Saat kamu bermain gitar, jarimu tahu apa yang mereka lakukan secara otomatis. Saat berkendara, kamu bisa melakukannya sambil bernyanyi, ngemil, bahkan video call bareng temenmu tanpa perlu pusing mikirin gigi berapa, kecepatan berapa. Dan sensormu otomatis akan melakukan scan pada lingkungan di sekitarmu dan tahu saat harus menginjak pedal gas dan rem tanpa kamu sadar. Oke, lalu apa lagi? Mengatur keseimbangan badan ketika kamu berjalan, tidur dan terbangun, mengingat siapa kamu, di mana dan kapan, melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu bersamaan, memproses tulisan, mengenali warna, dan membuat setiap persepsi tentang kejadian apapun yang lewat di depanmu dan membuatnya masuk akal. Dan masih banyak lagi. Itu semua terjadi secara otomatis tanpa melibatkanmu secara sadar untuk melakukannya. Jadi sekali lagi, itu bukan kamu. Jika kamu mengesampingkan semua hal dalam pikiranmu, semua kecemasan, dan semua sensasi di tubuhmu, kamu akan menemukan bahwa di balik semua itu, kamu hanyalah sebuah kesadaran. Tidak ada yang jelas tentang kamu sebab kamu bukanlah eksistensi fisik. Kamu lebih mirip seperti sesuatu yang numpang pada sebuah platform yang punya miliaran jaringan dengan teknologi super canggih bernama tubuh. Tidak ada kamu yang berdiri di pusat kontrol untuk menarik tuas dan menekan tombol. Kamu hanyalah sebuah kehadiran.